Tapi tahukah teman-teman kalau ternyata Katolik juga punya bulan puasa loh? Ya udah nanti saya sering-sering puasa pantang deh, sekalian biar bisa kurus sama hemat uang jajan kan lumayan. Pornografi, masturbasi, boleh kok guys. Tapi harus hati-hati nih. Kenapa kita nggak nentuin aja sih tata cara berpuasa yang teratur gitu kayak di agama lain? Fokus kita berubah dari melakukan sesuatu seturut kehendak Tuhan menjadi melakukan sesuatu seturut program dietku. Oh ya, ini makan kenyang ya guys, bukan makan sekenyang-kenyangnya. Halo teman-teman semua, welcome to Tekad Tentang Katolik. Hari ini kita akan membahas tentang pantang dan puasa. Tapi seperti biasa, teman-teman boleh share dulu video ini supaya semakin banyak orang bisa lebih tahu lagi tentang iman Katolik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, teman-teman semuanya, pasti kita pernah dengar dong ya istilah puasa dan pantang. Bahkan bagi kita yang tinggal di negara Indonesia, sering banget nih pasti dengar kata bulan puasa sehubungan dengan saudara-saudara muslim kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi tahukah teman-teman kalau ternyata Katolik juga punya bulan puasa loh? Sebelum sampai ke sana, kita harus tahu dulu nih arti puasa dan pantang dalam iman Katolik. Bagi orang Katolik, puasa dan pantang artinya tanda tobat dan penyangkalan diri guys. Sehingga tidak pernah lepas dari namanya doa. Dengan berpuasa dan berpantang, kita mempersatukan sedikit atau bahkan secuil pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus yang disalib sebagai silih dosa kita dan juga bagi keselamatan dunia. Oh ya, sedikit informasi, jadi silih itu adalah penghapusan hukuman dosa sementara ya. Jadi singkatnya dosa itu kan ada dua, dosa mortal atau dosa yang mendatangkan maut dan dosa venial atau dosa yang tidak mendatangkan maut. Konsekuensi dari dosa mortal jelas adalah hukuman kekal di neraka guys. Sedangkan konsekuensi dari dosa venial adalah hukuman sementara yang dapat dijalankan di dunia ataupun di api penyucian atau purgatorium. Dosa mortal hanya dapat diampuni lewat sakramen tobat, yang kemudian membuat konsekuensinya dari hukuman kekal di neraka menjadi hukuman sementara. Nah, silih ini guys, yang kemudian mengurangi hukuman sementara itu ketika kita masih di dunia. Singkatnya seperti itu, tapi ini masih panjang sebenarnya guys. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja, atau mungkin bisa request juga untuk dibahas khusus mengenai silih ini. Ya udah nanti saya sering-sering puasa pantang deh, sekalian biar bisa kurus sama hemat uang jajan kan lumayan. Boleh kok guys, tapi harus hati-hati nih. Jangan sampai tujuan kurus dan hemat uang jajan itu jadi tujuan utama puasa dan pantang. Karena nanti hilang esensi tobat dan penyangkalan dirinya. Fokus kita berubah dari melakukan sesuatu seturut kehendak Tuhan menjadi melakukan sesuatu seturut program dietku. Bahwa berpuasa dan berpantang berdampak pada berat badan atau finansial, ya itu sebuah efek, bukan sebuah tujuan ya guys. Iya. Terus tadi itu di awal katanya ada bulan puasa Katolik. Baru pernah denger loh ini. Emang ada ya? Ada dong guys, bulan puasa Katolik sebenarnya sebutanku pribadi sih. Tapi secara real ada kok masa tobat di dalam Katolik. Yaitu 40 hari masa Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu hingga hari Sabtu sebelum Ekaristi Vigili Paskah. Oh ya, by the way, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi 40 hari itu dihitungnya di luar hari Minggu ya guys. Di masa Prapaskah ini, puasa wajib dijalankan oleh umat Katolik yang berusia 18 hingga 60 tahun di hari Rabu Abu dan Jumat Agung, di mana puasa Katolik ini berupa makan kenyang hanya sekali sehari. Oh ya, ini makan kenyang ya guys, bukan makan sekenyang-kenyangnya. Jadi jangan pikirnya, oh gue mau puasa, gue makan deh all you can eat, biar nggak lapar. Gak gitu ya konsepnya, karena puasa ini sebenarnya bentuk kita melatih pengendalian diri sendiri, bukan cuman sebatas aturan dan kewajiban aja. Oh gitu ya. Terus kalau ngemil gimana? Boleh nggak? Kembali lagi ke pengendalian diri tadi guys. Saat puasa itu kita sekaligus membatasi keinginan-keinginan diri serta hawa nafsu. Dan ingat, dengan berpuasa kita turut merasakan sedikit dari penderitaan Yesus. Jadi kalau dibilang boleh atau enggak ngemil, ya boleh aja sih. Kan semua punya kehendak bebas. Tapi lebih cocok dikatakan kurang tepat dan kurang layak bila dalam berpuasa kita ngemil guys. Secara aturan sebenarnya puasa Katolik itu sangat ringan karena wajibnya cuma 2 kali selama setahun dan metodenya pun bisa dibilang sangat ringan. Sehingga ini menjadi standar minimum yang kalau nggak dilakukan berarti terlalu.
Kenapa kita nggak nentuin aja sih tata cara berpuasa yang teratur gitu kayak di agama lain? Setiap kepercayaan tentu punya makna puasa dan pantang masing-masing guys, sehingga punya cara dan metode sendiri-sendiri juga. Oleh karena itu, mari tetap menghargai perbedaan, dan bagi teman-teman yang Katolik, mari kembali ke makna puasa Katolik, yaitu pertobatan. Kalau teman-teman merasa ingin lebih menghayati pertobatan itu dengan menambah porsi puasa, misalnya 40 hari prapaskah full atau di luar itu, boleh banget kok. Sangat baik malah. Selain itu misalkan teman-teman memang pola makan sehari-harinya ya sekali makan kenyang. Boleh juga menambah standar puasanya masing-masing. Aku kenal ada Romo yang puasa makan dan minum dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan ada juga Romo yang puasa makan aja dari jam 9 malam sampai jam 3 sore. Ada juga yang puasa jam 6 sore sampai jam 12 siang. Ya berbeda-beda, tapi ini semua bergantung pada kondisi fisik dan kesehatan masing-masing orang. Jadi kalau ingin menambah porsi puasa, jangan maksa juga ya guys. Kalau tahu kondisi diri sendiri itu nggak kuat. Nah, dalam berpuasa sebisa mungkin jangan sampai jadi puasa kosong ya. Artinya puasa hanya sebagai rutinitas tanpa wujud. Setiap puasa hendaknya kita menyertakan wujud-wujud doa kita. Bisa untuk pengampunan dosa kita sendiri atau juga dosa orang-orang yang kita kasihi di api penyucian, keselamatan dunia, dan intensi-intensi khusus lainnya. Terus kalau pantang gimana tuh? Wajib juga nggak di masa prapaskah? Wajib dong guys bagi setiap umat Katolik di atas 14 tahun. Dan hari wajibnya lebih banyak sedikit nih dari hari puasa, yaitu hari Rabu Abu, Jumat Agung, plus setiap Jumat selama masa prapaskah. Ya jadi total 8 hari pantang wajib guys. Tapi sekali lagi ini syarat minimum ya. Kalau mau lebih dari itu boleh banget. Para orang tua juga boleh kok mengajari anak-anaknya yang belum 14 tahun tentang arti pantang. Bahkan kalau anaknya mau coba pantang lebih bagus lagi. Jangan malah dihalang-halangi ya guys. Nah, gereja sendiri sebenarnya juga menetapkan setiap hari Jumat itu sebagai hari tobat. Sehingga umat Katolik sangat disarankan untuk melaksanakan pantang setiap hari Jumat di sepanjang tahun. Kecuali di hari raya yang jatuh pada hari Jumat. Misalnya Hari Raya Santo Petrus Paulus, Hari Raya Maria diangkat ke surga, oktav masa Natal, oktav masa Paskah, dan seterusnya. Terus kalau mau pantang, saya mesti pantang apa ya? Daging, rokok gitu ya? Teman-teman kalau mau pantang, monggo memilih makanan atau minuman kesukaan atau kebiasaan-kebiasaan non-esensial yang mengikat. Misalnya pantang rokok, daging, ikan, garam, cabe, main game, jajan, nonton drama Korea, Instagram, media sosial, pornografi, masturbasi. Enggak deh, 2 hal terakhir memang nggak boleh dilakukan ya guys. Jadi kalau misalkan nggak merokok, ya jangan pantang rokok. Kalau nggak suka cabe, ya jangan pantang cabe. Pantanglah hal-hal yang kita senangi guys. Selain itu, kita juga diundang untuk membarengi puasa dan pantang dengan doa yang lebih intens guys. Seperti ikut misa harian, adorasi, sering menerima sakramen tobat, dan lain-lain. Buat teman-teman yang lupa cara pengakuan dosa, bisa cek description box juga ya. Nah teman-teman sekalian, kesimpulan dari tekad hari ini, puasa dan pantang itu adalah wujud pertobatan dan penyangkalan diri yang kita lakukan, terutama pada masa prapaskah. Dan dengan berpantang dan berpuasa, kita mempersatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Kristus. Sehingga harapannya kita hidup semakin turut pada kehendak Tuhan. Oke guys, itulah pembahasan tentang Katolik hari ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share video ini. Dan kalau ada request, silahkan komen aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tekad selanjutnya. Bye-bye!